Sosok pria Garut tak bisa tidur 4 tahun, tabungan habis untuk berobat. Seorang pria asal Garut menyita perhatian publik setelah mengaku tak bisa tidur selama 4 tahun. Sosok itu ialah Solihin, 50, warga Kecamatan Lewigong, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Solihin menjelaskan, kondisi itu bermula dari sakit telinga yang dialaminya pada tahun 2020. Sakit yang menyerang telinganya itu menyebabkan dirinya kesulitan untuk tidur. Awalnya dari sakit telinga, berdengung dan berdesir di telinga kanan, itu yang membuat saya tidak bisa tidur dari tahun 2020. Ujarnya, Selasa, tanggal 28 Mei tahun 2024, dilansir tribunjabar.id. Ia mengaku pernah mendatangi dokter di puskesmas untuk mendapatkan pengobatan, tetapi kondisi telinganya tak pernah membaik. Setelah beberapa kali diperiksa, dokter memberikan berbagai obat untuk menyembuhkannya. Namun, usaha itu masih belum membuahkan hasil, kondisi Solihin tidak membaik. Menurutnya, dokter juga sempat memberikan obat tidur kepadanya, tetapi tak manjur. Bahkan saya pernah menaikkan dosis obatnya itu, yang seharusnya satu obat saya minum 2-3 obat, tapi tetap saja tidak tidur-tidur, ungkapnya. Solihin mengatakan dirinya merasakan kantuk seperti orang pada umumnya, tetapi dirinya tak bisa tidur. Selama ini, jelasnya, ia hanya bisa memejamkan mata dengan kondisi sadar yang diperparah dengan rasa sakit dan suara dengungan di telinganya. Kalau ditanya perasaan saya gimana, ya, saya sudah tidak kuat, bosan sehari-hari, ya, begini saja. Kalau siang bisa jalan-jalan, ujarnya. Sementara itu, saat ini Solihin sudah tak menjalani pengobatan karena situasi ekonominya sedang sulit. Meski mempunyai BPJS, biaya lain yang diperlukan untuk berobat seperti transportasi dan lain-lain membuat Solihin dan keluarganya tidak mampu lagi melanjutkan pengobatan. Semua tabungan sudah habis untuk biaya berobat. Saya bahkan harus menjual sawah, beberapa barang berharga untuk berobat, ungkap Solihin. Kemudian, terungkap fakta bahwa Solihin adalah ayah Agum Gumilar, 13. Agum Gumilar meninggal karena dibunuh oleh temannya sendiri yang masih di bawah umur pada Oktober tahun 2023. Kejadian itu lantas memperparah situasi Solihin yang tak bisa tidur sejak 4 tahun lalu. Dinas Kesehatan, Dinkes, Kabupaten Garut lewat Sekretaris Dinas Kesehatan, Yodi Sirotjudin, menjelaskan kondisi sebenarnya yang dialami Solihin. Terkait dengan adanya isu ada warga Kecamatan Lewigong yang mengaku tidak tidur selama 4 tahun, sebenarnya bukan tidak tidur, tapi tidak nyenyak tidur, ujarnya kepada awak media, Selasa. Menurutnya, berdasarkan pemeriksaan dokter tim puskesmas, gangguan tidur yang dialami Solihin disebabkan oleh beberapa faktor. Selama 4 tahun, dikarenakan berdasarkan informasi dari hasil pemeriksaan dokter tim puskesmas, ada gangguan di telinganya sehingga telinganya berdengung dan mengganggu tidurnya, ucap Yodi. Bising, tapi nggak terlalu terdengar gitu, terlalu jadi kecil lah. Bising kecil gitu. Bising kecil, cuman 3 seminggu setelah bising kecil ya dibilang kurang pendengaran. Saya tanya pada teman-teman saya itu, kenapa kuping saya nggak itu mah mungkin kotoran gitu. Saya ambil ke tempat, terus dikorek-korek, ternyata ada darahnya. Semenjak itu makin berkurang. Setelah itu saya suruh sama istri saya beli obat tetes telinga. Istri saya beli, terus saya masukin, ternyata nyeri sekali. Oh, nyeri itu ya? Nyeri, terus makin tambah jadi makin berkurang. Nah, setelah itu saya korek-korek lagi, saya bersihin lagi, kata orang-orang mungkin itu kotoran telinga. Saya korek, pas waktu saya malam kan tidak bisa tidur, terus malam besok harinya
Esok harinya bising itu semakin tarik, semakin terus ada suara semacam kalau yang lah berdengung tarik sampai berapa bulan saya kan tak tahan. Jadi Bapak selama 4 tahun ini merem mungkin Pak ya, mencoba istirahat. Jadi, rasa kantuk ada Pak? Air rasa ngantuk memang ada, cuman nggak bisa tidur. Nggak rasa itu ada. Bahkan kalau lagi ada TV, kan saya bisa nonton, udah jam 12, ngantuk memang ada. Cuman misalkan dibaringin ya, tapi tetap nggak bisa tidur. Sadar gitu ya? Sadar. Jenuh Pak ya? Iya, itu jenuh, kesal. Jadi Bapak menjalani hari-hari selama 4 tahun ini gimana Pak? Ya menjalani sehari-hari ya gini aja. Jadi akhirnya mah gimana ya? Ya pasrah lah, gimana? Mau berobat gak punya uang. Sampai jual sawah juga Pak ya buat berobat ini ya? Saya pernah mau berobat sampai jual sawah lah istilahnya. Ya karena misalkan uangnya dikit, uang habis jadi lanjut lagi. Udah aja. Jadi sampai sekarang nggak berobat Pak ya? Sampai sekarang ya nggak berobat. Ya sih pengen diperiksa gitu. Keinginan buat sembuh mah ada Pak ya? Iya. Keinginan buat sembuh mah, semangat buat sembuh mah. Ya memang semuanya orang sakit ya pastilah kepengen sembuh, pengen berjuang sembuh. Oke, pemirsa, ternyata Pak Solihin ini orang tuanya dari almarhum Agum ya, almarhum yang dulu meninggal dunia Pak ya, karena dirampas nyawanya ya oleh temannya sendiri. Ibu sekarang sudah meninggal Pak ya? Setelah kejadian itu ibu meninggal ya? Ibu meninggal. Selalu banyak hibahnya Pak. Jadi Bapak sekarang tinggal di sini sama siapa Pak di rumah? Sama anak yang kedua yang udah nikah kemarin. Terus ada, Bapak tuh anaknya berapa bersaudara Pak? Semuanya 5. 5 ya. Agum almarhum dulu yang keberapa tuh? Pangais bungsu. Yang keempat. Oh, ada adiknya Agum ya? Ada. Masih sekolah Pak ya? Masih sekolah SD. Jadi proses persidangan Agum juga masih berlanjut Pak sebenarnya? Masih berlanjut. Bapak juga meminta gitu ya, keadilan yang seadil-adilnya. Terakhir ke kejaksaan kapan Pak? Pekan lalu ya? Ya beberapa hari ya, mungkin saya lah nggak semingguan ada ya? Ya mungkin semingguan ada, kurang seminggu lah ada. Kurang lebih pernah saya datang ke situ, disuruh advokat saya untuk datang ke sana, ya saya datang ke sana. Sehari-hari ya begini aja Pak ya di rumah begitu? Iya, sehari-hari ya begini aja. Sehari-hari cuma diam. Paling kalau kesal ya jalan-jalan. Keluar gitu ya? Keluar lah ke rumah teman. Ngobrol-ngobrol. Jadi nggak ada yang tahu Pak ya, Bapak tidak tidur selama 4 tahun ini? Bapak menyimpannya sendiri atau gimana? Ya mungkin kalau tetangga mah ya tahu ya. Tapi kalau misalkan orang luar daripada misal kampung sini atau kan mungkin tidak tahu. Mungkin kalau misalkan yang kenal sama saya mungkin tahu, tapi kan kalau misalkan luar dari kampung sini misalkan saudara itu kan mungkin ya nggak tahu, pasti nggak tahu. Kalau misalnya kenal sama saya mungkin tahu karena saya cerita. Jadi teman-teman saya tuh dia tahu karena saya cerita. Bahkan ada orang ngajak saya, ayo dah
susah dagang lagi. Saya masalah nggak bisa, saya sakit. Gitu. Kata apa mau? Telepon saya ini, saya nggak bisa tidur. Masa nggak tidur? Iya nggak tidur, seberapa hari. Nah, saya 4 tahun.